Ya, halo guys, balik lagi di Mad Aerox. Untuk motovlog kedua gue, kali ini gue mau jelasin detail tentang spesifikasi mesin gue. Karena ya mungkin ada yang nanya, ada yang penasaran, gimana sih Aerox 200cc itu apa aja yang diubah gitu. Dan spesifikasi mesin gue dalamannya tuh untuk menyesuaikan upgradean gue tuh apa aja. Oke, gue ini fokus ke mesin dulu ya. Gue nggak fokus ke aksesoris yang gue pakai kayak apa master rem atau velg gitu-gitu. Jadi yang udah gue ubah tuh pertama, nih kita bisa lihat gue pakai BRT 63 dan kalau bisa lihat juga kelihatan gue ya. Nah, gue pakai superheadnya BRT yang klepnya besar 22/19. Nah, untuk throttle bodinya gue pakai yang 32. Kenapa 32? Karena mesin power udah besar, untuk mengimbangi udara yang masuk. Gue pakai throttle body yang besar diameternya, dan juga gue pakai velocity yang khusus 32 mili. Biar aliran udaranya lebih lancar. Terus gue juga pakai kruk as sebenarnya. Jadi kruk as BRT itu naik 6 mili. Itu dia berarti stroke up ya. Stroke-nya udah naik. Oleh karena itu yang tadi 63 pakai stroke up-nya BRT itu jadi dihitung sekitar 201 cc. Gue pasang di BRT langsung ya. Sebenarnya BRT itu banyak banget bengkel rekanannya. Jadi kalau misalnya kalian terlalu jauh ke Sentul, jadi bisa nyari bengkel rekanan BRT. Udah banyak banget sih bengkel rekanan BRT. Apalagi di Jakarta ya, itu luar biasa deh. Itu sesuai kepercayaan kalian aja mau di bengkel mana. Oke, terus CVT-nya gue lagi pakai yang derajatan 13,5. Gue sekarang pakainya roller 11 Persivity Prodigy 1200. Terus kampasnya pakai Elite, dan per kecilnya pakai bikarbu yang 1000. Itu sih. Nah, sebenarnya sih gue masih banyak riset ya di CVT, karena gue belum nemu yang pas buat si mesin 200cc ini. Ya namanya manusia ya, ada aja nggak puasnya gitu. Oke, terus ini udah bagian mesin nih. Nah, yang bagian penting lagi sebenarnya selain mesin yang udah di-upgrade itu di pendinginan. Nah, di area pendinginan gua ubah radiator. Gua pakai KTT. Gua nambah kipas juga. Sebenarnya sih untuk area radiator tuh pakai yang standar aja cukup ya. Tapi karena gue punya pengalaman kayak overheat terus, waktu itu gue pakai yang 65 sih. Nah, itu kayaknya gara-gara kompresi yang bocor. Nah, ini gue tetap pakai yang KTT gitu, biar nggak aneh-aneh lah di jalan gitu. Apalagi gue setiap hari PP 100 km gitu. Nah, gue pakai kipas juga. Jadi ini ada sensornya. Sensor kipasnya itu ada di dalam jok. Jadi gini gue setting ketika suhu. Ini gue tempelinnya sensornya tuh di selang radiator ya. Sebenarnya sih waktu itu gue beli di BRN Technical. Dia ada dudukannya buat nyambungin si selang ini ke soket sensornya. Tapi karena gue nggak mau motong-motong selang, jadi gue tempelin aja. Nah, itu gue set di 60 derajat. Jadi ketika si mesin ini udah 60 derajat nih suhu di sininya, di selang radiatornya. Nah, ini bakal nyala nih kipasnya.
sebenarnya ini berguna sewaktu kalau kita macet-macetan gitu, apalagi kan gue berangkat pagi. Eh, Pasti macet banget gitu berangkat ke Jakarta dan panas. Nah ini biar mesin tetap kejaga suhunya. Jadi ketika gue idle, mesin suhu naik, itu dia nyala. Nah ketika gue jalan, karena si kipas bawaannya Aerox tuh dia ngikutin RPM mesin. Jadi kalau lu RPM mesin lu tinggi, ya kipas lu makin kenceng. Nah tapi kalau idle, kipas lu tuh muternya pelan. Nah gue bantu pakai ini. Terus gue saluran pembuangan atau knalpotnya gue pakai WRX. Nah ini pakai trioval ini gue pesan khusus ya. Nah jadi gue punya bengkel kenalan itu bener-bener spesial banget. Itu dia distributornya WRX dan kita bisa pesen spesifikasinya sesuai dengan mesin kita gitu. Nah bengkel itu punya privilege khusus untuk pesen itu di WRX. Nah nama bengkelnya gue bakal cantumin di deskripsi. Itu dia lengkap banget sih. Lu dari WRX yang GP, GP5, GP3, trioval, GP terus apalagi ya, GP6, itu banyak banget. Lengkap deh semua di situ, lu bisa mesen ke bengkel itu. Nah, terus untuk pipanya ini udah kuning. Pipanya gue pakai yang K200. Ini gue pesan khusus sih, karena khusus motor 200 cc gue pakai pipa yang sesuai gitu, karena gas pembuangannya kan pasti lebih besar. Jadi gue milih untuk custom atau mesen header yang spesifikasinya untuk 200 cc. Nah, kalau kelihatan sih ini pipanya gini sih, dia lebih besar sih diameter di bagian situnya, belakangnya itu 30 mili, nyambung ke sini ini 50 mili gitu. Jadi ya so far sih begitu aja spesifikasi mesin gue. Dan yang mau tahu tes top speednya, ini bakal gue kasih cuplikannya. Ini gue ngetes di daerah BSD dan gue nggak berani kencang-kencang juga sih. Ya, jadi itu hasil tesnya. Itu treknya sekitar 800 meter kalau nggak salah. Gua ngetes di situ di perempatan Sapir Hotel sampai perempatan Courts itu yang udah tutup courtsnya. Nah itu gua gaspul. Itu sebenarnya sih treknya turunan dan tanjakan ya. Ada bagian tanjakan, ada bagian turunan. Jadi menurut gue buat tes top speed, misalnya jalan yang nggak rata dan nggak lurus, ya kurang tepat sih. Tapi ya itu sebagai referensi aja. Jadi top speed gue di 800 meter sekitar 30 detikan itu cuma 134. Itu juga belum mentok limit. Itu di limit di RPM 9000 sekian, itu udah 134. Nah, next project gue apa sih? Next project gue mau masang CVT Sultan banget nih. Sebenarnya sebelum ini gue udah pasang CVT ini, rumah puli ini gitu. Nah tapi gue perlu riset banyak untuk pakai ini, karena waktu gue pakai
spesifikasi CVT gue yang sekarang, terus cuman ganti rumah puli ini, ada yang kurang gitu. Nah ini gue mau masang ini nih, J-Costa. Nah buat yang tahu, ya lu tahu sendiri lah, J-Costa itu buat rumah puli buat balap. Nah itu emang dia karakternya ngebuka rodanya tuh ini banget, waktu jalan lu butuh RPM tinggi. Gue sekitar, kalau yang sekarang nih gue sekitar 3.000 kurang 2.800an itu gue udah jalan ya. Nah tapi kalau pakai J-Costa dia karakternya emang dia ngeden dulu awal, tapi pas udah jalan udah ngebuka itu rumah pulinya, ini banget coy, galak banget. Gue udah pakai dan gue butuh riset lagi sih. Nah gue mau kasih lihat sedikit. Nah ini bentuknya kayak gini. Nah ini kucing gue juga penasaran nih. Ini bentuknya kayak gini. Coba gue buka dulu ya. Nah gue belinya ini di gue beli itu WRX. Nah ini dia begini bentuknya, dan uniknya itu dia rollernya gini. Nah kayak gitu dia. Nanti gue bakal pasang ini entah kapan, karena gue butuh riset lagi. Sementara gue pakai yang sekarang dulu sih. Ini masih gue simpen. Nanti gue bakal videoin hasil gue pasang ini sama tesnya. Ya, thank you buat yang udah nonton. Itu aja sih dari gue. Jangan lupa like dan subscribe channel gue, dan share ke teman-teman kalau emang ada informasi yang berguna. Oke, thank you.